Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita bahas update market kripto, teman-teman. Kita akan update mengenai situasi market saat ini, lalu kira-kira apa kelanjutannya, apakah market ternyata akan turun ataupun akan naik. Kita juga akan bahas beberapa altcoin juga, ada beberapa berita penting juga, teman-teman. Jadi stay tune untuk update-nya, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, biar saya juga rajin-rajin bikin konten gitu ya, teman-teman. Nah, kita sekarang masuk aja langsung ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita membahas situasi market kripto saat ini kira-kira. Memang mungkin banyak dari teman-teman juga yang bilang, wah ini market kenapa nggak jelas arahnya. Dan memang itu yang sedikit terjadi, yang akan kita bahas di video ini juga ya. Dalam 24 jam terakhir, Bitcoin mengalami penurunan sekitar 1,6%, Ethereum mengalami penurunan 2,3%. Jadi memang penurunannya cukup dalam untuk beberapa kripto juga. Tapi ada beberapa berita positif seperti Uniswap naik sekitar 11%, ada Mantra, Om juga naik sekitar 5,8% yang mengalami kenaikan, tapi sisanya ya udah koreksi ya. Memang market kembali lagi koreksi, dan sebenarnya ini masih cukup cocok dengan outlook yang saya berikan juga di video terakhir kalau nggak salah ya, dua naratif kripto ini. Dimana kalau teman-teman nonton, saya sempat bahas bahwa ini possibly top sinyal dulu nih gitu ya, akan ada koreksi, dan ya market koreksi. Nah, secara fear and greed kita udah masuk ke area fear lagi di area 39. Jadi apakah ini adalah time to buy? Cukup menarik sebenarnya menurut saya ya untuk saat ini gitu. Kalau saya pribadi akan mulai dollar cost averaging nih kalau memang ada plan untuk beli di daerah atau harga ini. Nah, kalau kita lihat newsnya ya, karena market saat ini kalau kita lihat secara teknikal ada sedikit drop lagi nih teman-teman. Nah, baru aja keluar data inflasi Amerika. US inflation falls ya, turun ke 2,4%. Tapi ini masih higher than expectation, karena ekspektasinya itu adalah 2,3%. Jadi makanya mungkin secara sentimen karena ekspektasinya 2,3% gitu ya, tapi realitanya adalah 2,4%, market sedikit mengalami penurunan gitu ya. Nah, kalau secara economic data sendiri di hari ini, pada saat video ini dibuat tuh hari Kamis teman-teman. Jadi persis baru aja data keluar, jadi saya biar buat video setelah data semua ini keluar. Inflasi ini lebih tinggi dari ekspektasi ya. Lalu kita lihat juga initial jobless claim, itu bisa kita lihat gitu ya, ini lebih besar ya. Harusnya tuh 231.000, ini 258.000. Jadi ada dua data. Yang pertama adalah inflasi CPI, Consumer Price Index gitu ya. Lalu yang kedua adalah jobless claims. Jadi berapa banyak sih pengangguran yang ada gitu, initial claimnya. Dan ternyata lebih banyak, dan ini sebenarnya bad for USD juga gitu. Dan sebenarnya bad for USD bagus untuk kripto, tapi alhasil market belum naik juga gitu ya. Karena kalau ekspektasi saya, karena ada dua data yang cukup besar keluar bersamaan. Tapi nggak apa, kita masuk ke beberapa altcoin juga teman-teman. Nah, ini adalah Uniswap. Uniswap baru aja launching yang namanya adalah Unichain ya. Ini Unichain. Ini adalah layer 2 baru yang didesain untuk DeFi. Ini cukup menarik sih sebenarnya ya. Benar-benar baru aja launching, fast block ya, cepet katanya, cross chain, bisa cross chain. Dan kalau kita lihat dari tweet dari Hayden Adams, salah satu atau investor dan CEO dari Uniswap, dia bilang this is a labor of love. Ini udah didesain selama 6 tahun ya. I think ini cukup menarik sih sebenarnya untuk Uniswap sendiri. Saya belum explore lebih dalam lagi, tapi kalau misal kenapa Uniswap naik ini, kalau teman-teman lihat kan di awal video kan saya sempat bahas Uniswap kenapa naik 10% atau 11%. Ya karena ini ada layer 2 lagi, tapi ini untuk DeFi gitu ya. Mungkin bisa sparks activity di all DeFi protocol ya. Jadi bisa lihat beberapa DeFi lainnya tuh, teman-teman perhatikan ya. Ya kira-kira itu. Nah, lalu naratif yang masih strong gitu ya teman-teman. AI mengalami pullback, tapi memang meme ya. Kemarin kita bahas AI dan meme di sini ya, tapi meme masih strong banget gitu ya. Sempat pullback pada saat saya sempat bahas, oh ini possible top sign, tapi naik lagi saat ini gitu ya. Meme look strong kata Mas Dutcher. Bitcoin dan altcoins looks weak. Memang benar sih. Ya naik cuma meme doang. Ya, sangat-sangat aneh istilahnya. Karena mungkin portfolio kalian teman-teman kalau nggak naik berarti nggak pegang memes nih.
Itu salah satunya ya. Ini bukan saya mau ngepam, tapi teman-teman tahu saya pegang APU juga. APU juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, APU misalnya, tuh kenaikannya kemarin hari Senin saya sempat bahas masih di daerah sini kira-kira gitu ya, 47. Sekarang udah 50%, naik 50% lagi. Topnya tadi 60%. Istilahnya up only mode gitu ya, untuk meme doang tapi gitu. Nah, market masih sedikit ya belum terlalu jelas secara arah. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, ini dari DB, the FBI. Jadi FBI gitu ya, mereka bikin koin mereka sendiri, yaitu adalah the next fun AI token. Saya nggak tahu sih ini token apa gitu ya. Ini mungkin token kecil, tapi tujuan mereka bikin token tuh bukan buat profit. Tujuan mereka bikin token itu sebenarnya untuk catch atau ya untuk menangkap orang-orang yang mungkin manipulasi market gitu-gitu yang secara ilegal. Dan memang udah ada 18 orang kalau nggak salah ya yang ketangkap gara-gara Next Fund AI token karena di track sama FBI sendiri. Saat ini udah nggak bisa di treat sih ya untuk Next Fund AI token. Tapi ya ini teman-teman bisa lihat development kripto itu bahkan sampai FBI sendiri bikin tokennya. Sesuatu yang cukup besar, tapi ini mungkin lebih cocok untuk kita bahas kalau mau lebih dalam story-nya gitu di belakangnya gitu. Tapi secara news ini cukup menarik menurut saya. Nah, mungkin sekarang kita bahas aja mengenai ke teknikal teman-teman, karena fokusnya memang lebih ke arah ini Bitcoin mau kemana sih next-nya gitu ya. Nah, kita akan coba bahas di video ini. Dan ya kita bisa perhatikan sebelum kita masuk teknikal gitu ya teman-teman, secara liquidation heat map ya, karena saya selalu mengarah ke liquidation dulu nih gitu, karena ini adalah magnet, kita harus perhatikan dulu. Nah, di mana saat ini sebenarnya likuidasi udah nggak terlalu banyak ya. Saya sempat bahas kalau teman-teman lihat di teknikal itu Bitcoin hit 64.200, memang hit itu di hari Senin kalau nggak salah, lalu memang mengalami penurunan. Ini outlooknya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah ini first phase udah sesuai lah gitu ya. Secondnya, yang kedua, apakah market bisa naik? Kalau misalnya menurut prediksi saya seperti itu, kita akan lihat gitu ya. Tapi di sini memang sentimennya a bit low, rendah gitu teman-teman. Bahkan nggak terlalu banyak update juga gitu di dalam market, dan demandnya belum kelihatan. Secara likuidasi ini juga cukup choppy, karena kita bisa lihat di sini nggak terlalu banyak likuidasi di area bawah ataupun di area atas seperti biasanya. Harus kita zoom ke time frame lebih kecil baru bisa lihat. Misalnya ini saya ke time frame 48 jam. Tapi kalau di time frame 48 jam, likuidasi itu lebih majority di atas gitu. Tapi bisa naik gak? Pertanyaan kan itu gitu ya. Karena ini masih lack of demand juga untuk nge-push harga Bitcoin sendiri. Karena sepertinya semua liquidity masuknya ke meme coins. Nah, tapi menurut saya something will run gitu ya. Akan ada saatnya lagi di mana market semua akan naik. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini secara funding rate sendiri udah cukup ke reset semua. Rata-rata hijau, artinya ini udah netral kembali. Ini a good thing gitu ya. Dibandingkan mungkin kalau kita lihat ini nggak bisa lihat sih masalahnya. Kalau kita lihat misalnya 6 bulan yang lalu gitu. Tuh. 6 bulan pun juga masih netral. Tapi beberapa kali itu ada waktu market naiknya tuh yang signifikan sekali, yang nggak terlalu bagus. Jadi funding udah netral, liquidation udah clear gitu ya. Ini tinggal satu aja, secara price action aja untuk support Bitcoin naik gitu. Nah, yang menariknya, tapi sebelum kita bahas secara teknikal, disclaimer on and do your own research juga teman-teman, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Oke, ini saya delete dulu karena belum tentu ini ke play out. Ini harus pushnya cukup luar biasa nih, naik sekitar 7% kalau memang mau naik. Tapi saya belum lihat ada demand yang kuat juga, masalahnya tuh itu. Nah, oke, ini kita exit, delete semua. Nah, kalau kita lihat secara time frame 4 jam sendiri, sebenarnya Bitcoin tuh lagi di area cukup krusial juga sih menurut saya. Ini di area level supportnya dia, yang seharusnya bisa bertahan gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa untuk Bitcoin bertahan di area ini? Possible sebenarnya kalau kita lihat time frame lebih kecil. Ini kan lagi turun juga nih, 66.600. Adalah liquidity sweep ya. Istilahnya mengalami penurunan dulu. Ya, ini saya perhatikan. Biasanya kalau misalnya Bitcoin uncertainty, itu mungkin trigger teman-teman adalah ketika Bitcoin trigger liquidity ini. Ini kalau saya zoom di sini, ini teman-teman lihat di area ini ya. Ini tuh area liquidity di bawah sini. Gitu. Banyak
istilahnya gini, banyak orang yang ngelong, let's say long di sini gitu ya, buka posisi long. Nah, tapi mereka taruh stop loss tuh di bawah sini, di area ini gitu. Nah, liquidity sweep adalah ketika mengambil liquidity di bawah ini, di area yang banyak stop loss-nya gitu di sini. Nah, ini udah ke tap sedikit gitu ya, tapi possible tapnya lebih besar dulu gitu. Jadi kalau saya lihat Bitcoin let's say break 60.000, ini kan area zona 60.000 gitu ya. Bentar ya, ini zona 60.000 di sini. Ini akan swap sih kalau memang ada demand ya, demand yang kuat. Ini untuk Bitcoin turun ke bawah let's say di sini. Tapi dengan demand yang kuat ini bisa naik ke atas. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi dan demand yang kuat, ini menurut saya ini fuel atau ini bensin untuk kita possible naik ke atas. Gitu. Jadi ini yang saya perhatikan sih kalau misalnya market mau naik gitu ya. Possible terjadi ya. Kecuali strukturnya udah oke, karena kalau kita secara struktur short term pun kelihatannya nggak ada signifikan demand juga dari Bitcoin, kelihatannya malah cenderung melemah gitu ya. Tapi let's see ya, hopefully ini ketek di area ini, dan kalau misalnya terjadi ya possible ini untuk bring at least untuk minggu depan atau minggu ini close-nya dan reaksinya positif gitu, karena dari awal minggu kan kita bisa lihat nih turun terus gitu ya. Itu yang saya perhatikan dari Bitcoin sendiri untuk saat ini. Bitcoin dominance gimana? Bitcoin dominance juga masih mix sih sebenarnya teman-teman. Nih kalau saya lihat nggak terlalu banyak movement juga saat ini di Bitcoin dominance, makanya sedikit bounce gitu ya, karena altcoin rata-rata masih turun sih. Tapi ini good lah secara planning ya. Kalau kita perhatikan ini teman-teman bisa place bid ya, place bid aja. Bisa dikatakan bid yang mungkin kalian kira ini kayaknya nggak mungkin kena deh, nggak mungkin hit deh. Tapi taruh aja, siapa tahu hit gitu ya. Dan ya kalau hit dapatnya harga lebih rendah untuk naik lagi gitu. Sebenarnya kalau dia hit ke di bawah 60.000 menurut saya ini menarik untuk Bitcoin gitu ya. Menarik pada saat kita beli gitu ya. Lalu dia misalnya daily close-nya bisa close di atas 60.000 lagi gitu. Itu artinya bagus, ada swap juga, dan mungkin possible ini akan jadi fuel ke atas. Jadi mungkin kira-kira ini aja untuk update market crypto hari ini. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya ataupun like juga. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and we will see you in the next video. Bye-bye teman-teman.